Ya. Mengompres di dahi biasanya kurang bermanfaat karena di sini tulang ya dan pembuluh darah juga kecil. Bayi atau anak di bawah 2-3 tahun mempunyai sistem kekebalan yang belum baik. Sehingga kalau mereka dibawa keluar, kemudian apalagi udara saat ini tidak baik, atau ada orang dewasa yang sakit di rumah, satu rumah dengan bayi, mereka sangat mudah tertular. Bayi biasanya kalau sedang sakit, mereka akan memperlihatkan gejala seperti rewel, tidak bisa tidur, terutama pada malam hari ya. Kemudian mereka juga yang tadinya mau menyusu juga mau menyusu terus ya. Kemudian bayi juga kelihatan lesu ya, dan mereka tidak aktif. Kemudian tanda lain biasanya mereka juga menunjukkan suhu yang tidak normal. Suhu tidak normal bila temperaturnya di atas 37,5. Ada beberapa alat yang bisa membantu orang tua untuk menunjukkan suhu tubuh pada bayi. Ada beberapa jenis termometer yang mungkin harus diketahui oleh orang tua cara penggunaannya. Yang pertama adalah termometer yang sangat mudah didapatkan, termometer air raksa yang saat ini mungkin sudah jarang dipakai, atau termometer yang langsung menunjukkan angka. Nah, kedua termometer ini dipakai di ketiak bayi atau anak yang sedang demam selama kurang lebih 3-5 menit. Nah, saat waktu sudah menunjukkan 3-5 menit, biasanya air raksa atau termometer air raksa akan berhenti di suhu yang saat itu diderita bayi. Pada termometer digital biasanya mereka akan berbunyi ya, jadi itu mungkin lebih praktis. Ada lagi termometer yang dipergunakan di telinga. Nah, penggunaannya biasanya dengan menempatkan termometer telinga ini di posisi telinga dengan cukup baik. Jangan terlalu luar, tapi agak masuk sedikit sampai terasa mentok ya di tulang telinga, sehingga bisa mencerminkan suhu yang sebetulnya. Termometer lain adalah digital yang biasanya dipakai di dahi. Nah, termometer ini cukup sensitif, jadi orang tua harus hati-hati dalam menginterpretasikan suhu bayi bila memakai termometer digital yang jenis ini. Demam sebetulnya adalah reaksi yang sangat wajar bila bayi atau anak tidak fit atau masuk virus misalnya. Jadi sebetulnya kita tidak usah cepat-cepat memberikan obat demam karena itu adalah reaksi yang normal ya. Tetapi bila suhunya sangat tinggi, misalnya 39 atau 40 derajat, sehingga bayi atau anak tidak nyaman, rewel, tidak bisa tidur, orang tua bisa memberikan obat demam. Hal lain yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah skin to skin ya dengan bayi. Jadi orang tua membuka bajunya, baik si bayi maupun orang tua, kemudian mendekat badan bayi, kemudian memeluk mereka sebanyak mungkin luas permukaan yang bisa menyentuh tubuh orang tua, sehingga panas bayi bisa berpindah ke orang tua. Bisa juga dengan cara mengompres ya, ini juga bisa dilakukan, tetapi perhatikan posisi yang harus dilakukan oleh orang tua agar kompres yang ditaruh di tubuh bayi memang betul-betul bisa menurunkan suhu tubuh bayi. Lokasi yang betul adalah di pembuluh darah besar bayi, misalnya di ketiak ya, jadi di ketiak atau di selangkangan ya. Mengompres di dahi biasanya kurang bermanfaat karena di sini tulang ya dan pembuluh darah juga kecil ya. Jadi hal-hal tersebut, hal sederhana tersebut bisa dilakukan oleh orang tua tanpa buru-buru harus ke dokter dulu. Tetapi kalau anak demam, orang tua tetap harus waspada
biasanya sakit tidak akan pernah 1-2 hari. Biasanya mereka memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Jadi walaupun tubuh anak suhunya sudah turun, istirahatkan anak ya, berikan dia makanan atau cairan yang cukup sehingga mereka akan terbebas dari penyakit secepatnya. Pada dasarnya penyakit yang memberikan gejala demam disebabkan oleh virus yang sebetulnya sembuh sendiri tanpa pengobatan apapun. Pada saat musim hujan, biasanya infeksi saluran pernafasan atas adalah penyakit yang paling sering kita temukan di dalam melayani orang tua di kamar praktek. Kemudian juga pada musim hujan, diare juga adalah penyakit yang cukup sering kita temukan. Demam berdarah adalah salah satu penyakit yang sangat dikhawatirkan orang tua yang bisa juga terjadi pada saat musim hujan ini. Nah, penyakit-penyakit spesifik seperti diare adalah salah satu penyakit yang sangat sering ditemui pada saat musim hujan. Apalagi kalau banjir misalnya. Diare sebetulnya prinsipnya utama adalah mencegah dehidrasi. Jadi, kalau bayi atau anak diare, segera berikan cairan. Kapan anak disebut diare? Bila frekuensi buang air besarnya 3 kali atau mungkin hanya 1-2 kali tetapi encer konsistensinya. Pemberian cairan sangat diperlukan sebanyak berapa jumlah frekuensi diarenya. Misalnya anak 5 kali diare, maka orang tua perlu memberikan cairan sebanyak 5 kali sejumlah jumlah pup yang atau jumlah feses yang keluar. Yang sangat mudah untuk dijadikan patokan berapa jumlah cairan adalah misalnya berat badan anak atau bayi 7 kilo, maka kita memberikan cairan elektrolit yang banyak sekali di pasaran, itu sekitar 70 cc. Jadi 10 cc dikalikan berat badan bayi. Jangan ragu-ragu karena kita hanya memberikan cairan. Kalaupun terlalu banyak, itu pun tidak masalah. Bagaimana dengan pilek misalnya? Pilek sebetulnya juga tidak harus cepat-cepat memberikan obat. Selama anak bisa menyusui, selama anak bisa istirahat, sebetulnya pilek tidak perlu atau tidak memerlukan obat. Kapan memerlukan obat? Bila anak sulit bernafas, ya, misalnya dengan memberikan penghangat atau cairan garam fisiologis yang banyak dijual di pasaran. Kalau memerlukan obat, tentu saja Anda harus ke dokter anak atau ke dokter keluarga untuk mengkonsultasikan cara pemakaiannya dan kapan harus diberikan. Tetes hidung jenisnya macam-macam. Yang mungkin lebih tidak bahaya adalah tetes hidung yang isinya hanya garam fisiologis. Tetes hidung yang isinya obat tentu lebih baik dikomunikasikan dengan dokter. Infeksi telinga sangat mudah terjadi pada bayi atau anak yang sedang mengalami pilek. Seringkali pada saat bayi pilek, mereka menyusui saat tidur itu sangat berisiko untuk terjadi infeksi telinga. Maka untuk mencegah infeksi telinga yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menyusui sambil duduk. Dengan begitu posisi telinga atau membran telinga itu lebih atas daripada hidung. Kemudian pada bayi yang minum susu, ya, kalau bisa tidak diberikan dalam tidur, misalnya ya, karena itu membuat posisi telinga ya akan bisa lebih bawah daripada hidung. Jadi lebih baik setengah duduk misalnya, sehingga telinga tetap lebih atas daripada hidung. Mengapa posisi telinga harus lebih di atas daripada hidung? Karena kalau misalnya telinga lebih di bawah daripada hidung, maka sumber infeksi dapat dengan mudah ke telinga sehingga menyebabkan infeksi telinga. Kita lanjut lagi.
kita bicara tentang demam berdarah yang pada saat musim hujan ini mulai meningkat, ya. Jadi mulai di kamar praktek 1-2 kasus mulai ada datang dengan keluhan demam mendadak tinggi, padahal paginya atau sebelumnya anaknya baik-baik saja, ya. Nah, untuk mencegah, jadi demam berdarah itu sebetulnya bisa dicegah dengan menghindari nyamuk itu banyak di rumah, ya. Rumah dan halaman itu adalah tempat nyamuk demam berdarah beredar, ya. Mereka biasanya menggigit di jam 10 pagi dan jam 5 sore. Jadi kalau mau semprot nyamuk sekitar jam itu. Kemudian nyamuk sangat menyukai tempat-tempat yang gelap, ya. Jadi kalau ada tumpukan-tumpukan barang, misalnya di gudang atau di kamar, tumpukan-tumpukan pakaian yang tidak terpakai di luar, misalnya ya di luar lemari, itu segera dibersihkan. Kemudian usahakan untuk misalnya kita mau semprot nyamuk, kita kebut-kebut dulu baru kita semprot, karena nyamuk sedang biasanya bersarang di gorden biasanya, ya. Jadi hati-hati terhadap tempat-tempat yang gelap dan tumpukan-tumpukan barang. Kemudian juga di halaman, ya, kalau di halaman biasanya kalau banyak pohon nyamuk juga suka. Jadi saat mulai musim demam berdarah, supaya tidak banyak nyamuk di halaman, boleh mulai dipotong ranting-rantingnya sehingga kalau ada matahari sinar akan masuk. Di rumah juga sama, ya. Jadi kalau ada matahari masuk, biasanya nyamuk juga akan pergi, ya, atau terbang. Nyamuk demam berdarah juga senang hidup di genangan-genangan air. Jadi di halaman perhatikan tempat tergenangnya air, misalnya pot, ya, kemudian kaleng-kaleng kosong yang mungkin berserakan di halaman atau di tempat sampah yang tidak tertutup, atau di dalam rumah genangan air di tempat dispenser untuk air itu juga sering jentik demam berdarah di sana. Juga tempat di kamar mandi, misalnya kalau ada bak-bak, ya, itu juga, atau ember tempat air, itu juga kalau bisa jangan biarkan terbuka sehingga nyamuk punya kesempatan untuk bertelur dan jentik di sana, ya. Nah, kemudian bagaimana gejala demam berdarah itu? Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, 1, biasanya demam mendadak tinggi tanpa disertai batuk pilek. Sifat demamnya biasanya sulit diturunkan dengan obat demam, ya. Jadi disertai sakit kepala, pada bayi atau anak suka juga disertai mual atau muntah sehingga bayi atau anak sulit sekali minum. Nah, supaya pasti kita bisa ngecek, memeriksa darah, ya. Darah itu bisa kita lakukan di 24 jam pertama. Sekarang ada pemeriksaan lab yang cukup cepat untuk melakukan screening atau deteksi dini demam berdarah. Atau kalau bayi bisa minum atau anaknya bisa minum, kita tunggu sekitar 72 jam atau 3 hari atau masuk hari keempat demam. Di sana biasanya dokter akan terbantu dengan melihat indikator yang sering terjadi pada penderita demam berdarah. Nah, selanjutnya tentu saja Anda harus berkonsultasi dengan dokter anak Anda atau dokter keluarga Anda. Terima kasih.